Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi, good morning and sabahul khair bagi teman-teman semua, para pendengar, para sahabat, dan siapapun yang melihat rekaman video saya ini. Semoga kita selalu dalam rahmatnya Allah, dalam limpahan naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan rezeki yang berlimpah, berkah, halal dan bermanfaat. Dan semoga segala urusan kita selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan dunia maupun urusan akhirah. Perkenalkan, nama saya Albi dari SDT Ukhuwah Banjarmasin. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Anak Yatim Mengubah Dunia. Nah, ini seri pendidikan dari Agus Nur Khalimi. Nah, bukunya kurang lebih tebal sekitar 2 cm kurang lebih ya. Kemudian bukunya ini ada 222 halaman. Nah, tingginya kurang lebih 20 cm. Apa saja yang ada di dalam sini? Nah, ini terdiri dari 7 bab. Ada ceritanya, yang bab pertama itu tentang Nabi, kemudian bab keduanya tentang Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain, sampai bab ke-7 nanti, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Sebelum kita mereview buku ini, saya akan membacakan dulu prakata dari penulis ini. Ini syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, terhadap hambanya dan yang telah menguasai semua alam hasil ciptaannya, dan yang telah mengutus seorang hambanya yang yatim, yaitu Rasulullah SAW. Di antara salah satu isi kandungan Al-Quran adalah kisah orang-orang terdahulu. Allah sengaja menampilkan mereka agar kita mengambil hikmah dari mereka. Inilah salah satu metode Al-Quran dalam mendidik manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ad-Duha ayat ke-9. Mereka melewati rintangan-rintangan yang sulit dan musibah-musibah yang hebat, hingga kita tidak mendapati seorang pun dari mereka yang menggapai kemuliaan melalui jalan-jalan yang penuh kesenangan dan kenikmatan hidup. Nah, begitu banyak rintangan dan memenuhi perjalanan mereka, dan musibah menunggu kesempatan untuk menyambar mereka, namun mereka berusaha untuk memeranginya sehingga tekad mereka tidak tergoyahkan. Nah, ini prakata dari si penulis. Kemudian saya singkat saja. Akhirnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesempurnaannya maka kami juga berharap semoga bisa mengaruniakan taufik serta hidayahnya kepada kami melalui buku ini. Nah, beliau menyatakan prakatanya melalui buku Anak Yatim Mengubah Dunia. Penasaran dengan buku ini? Mari kita review sama-sama. Baik ya. Di bab pertama ini tentang Nabi Muhammad SAW. Pendahuluannya juga tentang Nabi tadi, dan jangan sewana-wana terhadap anak yatim ya. Kemudian ada kelahiran Nabi, ada juga di sini penjelasan tentang pernikahan beliau, kapan diangkat menjadi rasul, kemudian tahun hijrahnya, benteng Khaybar. Nah, ini juga masalah peperangannya juga diungkit di sini ya. Ada haji wada, nah haji perpisahan, dan ringkasan tentang bab ke-1. Nah, tentang Nabi. Kemudian nama, gelar dan nasab Nabi SAW. Masa menyusui beliau, kemudian Muhammad itu di mata penduduk Mekah bagaimana, pernikahan Nabi Muhammad SAW dan istri-istri Rasulullah SAW, serta anak dan putri-putri beliau. Kemudian juga di sini ada cerita atau penjelasan ya tentang kapan Rasulullah SAW menjadi rasul, kapan beliau juga hijrah ke Madinah, peperangan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, kesabaran, kasih sayang,
kasih sayang Nabi terhadap orang lain maupun terhadap anak yatim. Nah, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada orang sebelumnya. Nah, ini Nabi Ulul Azmi, ya. Keistimewaan di hari kiamat juga ada. Ibadah beliau juga disangkut di sini, ya, dimuat di dalam buku ini Anak Yatim Mengubah Dunia ini. Nah, Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, sampai wafat pun beliau masih ditulis di sini, dirangkumkan dalam sebuah buku ini yang ditulis oleh Agus Nur Khalimi. Oke, baik, kita lanjut langsung ke bab pertama. Bab pertama di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Ini kelahiran beliau pada saat yang sangat kritis. Ini muncullah seorang bintang pada malam yang gelap gulita. Sinarnya semakin terang membuat malam menjadi terang benderang. Ya, bukan bintang yang biasa, tapi bintang yang sangat luar biasa. Bahkan matahari di siang hari pun malu menampakkan sinarnya. Karena bintang ini adalah maha bintang yang terlahir ke muka bumi. Ialah cahaya dalam kegelapan, ia adalah cahaya di dalam dada. Ia dikenal dengan nama Muhammad SAW. Menurut sejarawan, bintang ini tepat terlahir tanggal 17 Rabiul Awal atau 12 Rabiul Awal menurut mazhab Sunni, 570 Masehi. Bintang ini tak pernah padam walaupun 14 abad setelah ketiadaan beliau. Bahkan ia semakin terang dan semakin terang. Dari bintang ini terlahir 13 bintang yang lain yang selalu menjadi hujah bagi bintang-bintang yang sulit bersinar lainnya di setiap zamannya. Ia memiliki silsilah yang berhubungan langsung dengan jawara tauhid melalui anaknya Ismail alaihissalam, yang dilahirkan melalui rahim-rahim suci dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan mensekutukan Tuhan. Ia begitu suci sehingga Tuhan memerintahkan kepada para malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ya, kemudian ini panjang ceritanya, ya. Sampai riwayat beliau berumur 17 tahun juga ada sampai di sini. Ini kafilah mendekati Makkah. Aisyarah berkata kepada sang bintang, dan banyak cerita beliau di sini. Nah, sampai ke pernikahan beliau juga. Kebanyakan sejarawan percaya bahwa yang menyampaikan lamaran Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW ialah Nafsiyah binti Aliyah sebagai berikut. Wahai Muhammad, katakan terus terang, apa sesungguhnya yang menjadi penghalang bagimu untuk memasuki kehidupan rumah tangga? Kukira usiamu sudah cukup dewasa. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu berusia 25 tahun. Sedangkan Khadijah ini beliau ini adalah janda kaya yang berusia 40 tahun. Sekitar 15 tahun selisihnya usia Nabi Muhammad SAW dengan sang istri, calon istrinya, ya. 40 tahun, sekitar 15 tahun jadinya, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ini dilamar oleh Khadijah melalui Nafsiyah binti Aliyah. Nah, kalau bahasa kita itu mak comblang kalau sekarang, ya. Oke. Nah, di sini juga diceritakan tentang kelahiran Nabi tadi, diangkat menjadi rasul, kemudian mana lagi nih? Nah, hijrahnya Nabi, hijrahnya juga benteng Khaybar. Nah, pada perang Khaybar dulu, ya. Ini Fathu Makkah, ini perjuangan luar biasa saat kemenangan kota Mekah ini. Nah, kemudian sampai bisa haji, sampai ada istilah nih haji wada, yaitu pada tahun ke-11 hijrah, ya. Haji pertama Nabi dan kaum muslimin tanpa ada seorang musyrik pun yang ikut di dalamnya. Ini haji wada. Lebih dari 10.000 orang berkumpul di Madinah dan sekitarnya menyertai Nabi untuk melakukan perjalanan ke Mekah. Subhanallah. Nah, kemudian ini ringkasannya bab 1, ya, tentang Nabi Muhammad SAW ini. Satu-satunya Rasulullah yang diutus, satu-satunya Rasul Allah yang diutus untuk semua ras dan golongan adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kulul alam, semua yang ada di dunia, dari semua ras dan golongan, karena itu ajarannya sangat universal, tidak hanya tentang ibadah dan keakhiratan, ya, namun juga urusan-urusan duniawi yang mencakup semua sisi kehidupan manusia.
mulai dari masalah makan hingga urusan kenegaraan, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ini ada. Nabi Muhammad SAW membawakan ajaran yang dinamakan Islam. Ya. Oke, sehingga ada Islam itu rahmatan lil alamin. Oke. Namun demikian masih banyak orang yang buta terhadap pribadi dan kehidupan beliau. Akibatnya mereka terhalang untuk melihat dan merasakan kebenaran yang dibawanya. Nah ini sayangnya ini ya, banyak masih ada yang tidak mempercayai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Oke, nama dan gelar Nabi Muhammad SAW ini banyak, diantaranya kan diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu nama beliau itu Ahmad. Ini paling terkenal ini. Kemudian ada Mahi, nama beliau juga ada Mahi. Hashir, kemudian ada Akib, ada Mukaffi, ada Nabiyut Taubah. Nah, dan terakhir Nabiyur Rahmah. Nah, ini adalah nama-nama beliau ya. Oke, kemudian nasab beliau ini juga sampai 40 kakek nih, 40 kakek. Yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam buku Sahih Mab'as An-Nabi. Nah, Mab'as An-Nabi, Imam Bukhari di sini merincikan silsilah nasab Nabi Muhammad SAW ini sebagai berikut. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, dari Adnan sini ada tambahan lagi dari Imam Bukhari dalam kitab Tarikh Al-Kabir. Nah, Adnan ini lanjut ke bin Udud bin Al-Makum bin An-Nahur bin Tarah bin Ya'rab bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim. Nah, jadi dari silsilah tersebut sekitar 40 orang kakek muncullah Nabi Muhammad SAW. Kelahiran beliau, Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah dalam keadaan yatim. Nah, penamaan tahun gajah ini sangat lumrah ya. Ini ceritanya tentang gubernur Yaman yang menyerang kota Mekah. Nah, kemudian ini kelahiran Nabi Muhammad SAW itu bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Banyak sekali cerita beliau sampai beliau tutup usia. Nah, sedikit saya bacakan tentang ini kewafatan beliau. Baginda Nabi Muhammad SAW telah wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi atau tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, tahun 11 Hijriah waktu duha dengan usia 63 tahun. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan pemimpin negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu dan berkebolehan. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman dan manusia yatim yang dapat merubah dunia dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang, yaitu beragama Islam. Nah, selain cerita tentang Nabi tadi, ada tokoh-tokoh juga di sini. Ada Imam Syafi'i, bab keduanya. Ada bab ketiganya tentang Al-Ghazali. Ya, kelahiran beliau juga ada di sini, tempat kelahirannya, pendidikan beliau, guru beliau, panutannya juga siapa, murid-muridnya, dan karya-karya dari Imam Ghazali. Kemudian bab keempat ini juga ada Ibnu Jauzi. Kayak masa kelahiran beliau, masa pertumbuhan, Ibnu Jauzi sering menyendiri, madrasah dan lain-lain. Semuanya ada diceritakan di sini. Bab kelima tentang Imam Ahmad bin Hambal. Bab keenamnya tentang Imam Bukhari. Bab ketujuh tentang Abu Sufyan Ats-Tsauri. Yang terakhir ini daftar pustakanya pada halaman 221. Nah, ini semuanya dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul Anak Yatim Mengubah Dunia. Tetapi di dalam sini ada tokoh-tokoh yang juga jadi panutan semua umat Islam. Judul bukunya ini ya, Anak Yatim Mengubah Dunia, ini seri pendidikan karakter mulia.
Jumlah bukunya halaman ini 221. Nah, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya reviewkan buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan semua kebaikan-kebaikan di dalam diri kita, menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hari ini maupun di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.